sebelah tuh paling hobi diuprak-aprek mulu. Padahal perasaan aku aja belum dipotong-potong, rumput mereka sudah dipotong berkali-kali. Oke, siap ya? Silakan duduk. Atur dulu posisi duduk Anda yang benar dan Anda nyaman. Seperti itu. Oke. Alignment-nya dulu ya, kaki, lutut sama tumit sama jari kaki, tumit sama kelingking, lalu tumit dengan lutut, lalu lutut dengan pinggul, dengan sit bone dengan kedua bahu, lalu dengan kedua tangan. Tangannya rilekskan dulu, rasakan dadanya sudah naik, shoulder-nya sudah turun, tangannya lalu taruh di atas lutut Anda. Pandangannya ke depan, Anda boleh memejamkan mata atau Anda hanya sekedar melihat ke depan ke satu titik drishti. Nah, silakan kembali rasakan lagi ya telapak kaki yang menyentuh bumi. Lalu kemudian alirkan energinya sampai ke sit bone. Jadi Anda yang langsung mengalirkan energinya ke sit bone. Lalu dari sit bone ke kedua bahu, dari tangan ke dada ke bahu, lalu dari tailbone sampai puncak kepala. Dan rasakanlah seluruh tubuh Anda sekarang listriknya sudah menyala. Nah, sekarang rilekskanlah dari mata Anda yang terpejamnya rileks, yang memandangnya rileks. Lalu rilekskan bibir Anda, jadi jangan sampai terkatup terlalu rapat, yang maintain a simple smile. Rilekskan dagu, rilekskan rahang, rilekskan bahu, rilekskan leher, rilekskan bahu. Lalu rilekskan seluruh tubuh Anda masing-masing yang sudah pada tempatnya tadi. Dan pada saat Anda rileks, Anda connect dengan seluruh tubuh Anda, hati Anda, pikiran Anda, tubuh Anda, dan nafas Anda siap untuk latihan yoga pada pagi hari ini. Kita akan propnya pakai kursi, lalu kemudian pakai balok, atau mungkin nanti kalau diperlukan kita akan pakai strap. Dan ini adalah lanjutan dari partai yang kedua minggu kemarin lanjutannya ya. Lalu perlahan kita masuk ke nafas netral. Silakan dengan duduk yang benar seperti ini, lalu Anda bernafas netral. Merasakan nafas masuk, merasakan nafas keluar. Menyadari nafasnya masuk, menyadari nafasnya keluar. Lalu merasakan prosesnya di dalam tubuh Anda. Menyadari ada proses itu terjadi di dalam tubuh Anda. Dan setiap kali proses itu terjadi, ada perubahan-perubahan yang banyak di dalam tubuh Anda. Dan Anda connect dengan nafas Anda dengan semakin dalam. Buatlah semua hubungan Anda dengan semua yang Anda miliki itu menjadi semakin akrab, menjadi semakin erat, dan menjadi semakin saling mendukung tambah dalam. Sehingga kita tidak hanya tahu, tidak hanya cuma bersyukur, tapi kita pun menjaga hubungan kita, terutama dengan nafas ya. Karena nafas adalah yang menjembatani pikiran kita dengan tubuh kita. The language, the bridge between your mind and then your body. Lalu kemudian kita akan masuk ke nafas yang kedua. Alirkanlah nafas itu dari telapak kaki, lalu alirkan ke seluruh tubuh sampai ke puncak kepala. Lalu kemudian pada saat exhale, alirkan balik dari puncak kepala, melewati seluruh tubuh, hingga kembali lagi ke kaki Anda. Jadi Anda inhaling, menarik energi dari bumi agar mengalir ke seluruh tubuh. Lalu kemudian Anda alirkan balik agar benar-benar mengaliri seluruh tubuh Anda. Jadi sekarang pakai sugesti, sambil pakai perasaan juga. Sambil pakai visualisasi juga, agar si nafas itu bisa mengalir ke seluruh tubuh. Dan pakai perasaan pastinya, agar Anda bisa merasakan nafas itu emang mengalir ke seluruh tubuh dari visualisasi dan sugesti Anda. Dan nafas Anda tentunya akan menjadi lebih panjang, karena mereka harus mengisi ke seluruh tubuh Anda. Lalu sekarang masukkan sugestinya setiap kali inhale energi bersih.
Seperti kita kalau membuka pintu ya, udara segarnya masuk. Nah, alirkan si energi yang segar itu ke seluruh tubuh. Lalu setiap kali exhale, biarkanlah energi-energi yang lamanya tergantikan. Biarkan udara-udara lamanya tergantikan. Sama seperti kalau semakin lama, semakin udara segarnya masuk, di dalam ruangan ini akan menjadi segar. Seperti ruangan ini ya, tadi sebelumnya kan tertutup, begitu aku buka, langsung udaranya berubah. Nah, itu pun juga yang terjadi di dalam tubuh Anda. Dan dengan udaranya berganti, otomatis energi Anda pun juga semakin banyak. Silakan beberapa putaran lagi ya, sampai Anda bisa connect, lalu kemudian menikmati. Jadi setiap kali kita melakukan sedikit lebih lama, bersyukurlah bahwa aku selalu memberikan Anda kesempatan untuk bisa bukan hanya melakukan, tapi merasakan dan menyadari sampai menikmatinya. Lalu perlahan tuntaskanlah seluruh putaran nafas, kembalikan lagi ke bernafas netral, sambil beberapa saat rasakan dan sadari apa yang sudah ada dan apa yang sudah hadir di dalam tubuh Anda dari hanya bernafas yang Anda lakukan itu. Lalu secara perlahan silakan kembali membuka mata. Oke, selamat pagi Mbak Sonya. Mbak Sonya baru masuk ya. Turun, kursinya bawa ke depan. Kakinya virasana dengan kakinya rapat. Oke. Pertama pakai siku. Taruh sikunya di situ ya. Lalu sikunya dorong sampai si ketek kita ketarik. Dan cari jaga jaraknya agar Anda bisa memanjang. Jadi dorong siku, lalu kemudian tangannya taruh di atas bahu Anda. Nah, seperti ini ya. Jadi cari jaraknya, pantatnya jangan sampai nungging. Kalau pantatnya nungging berarti Ibu agak kejauhan. Nah, seperti itu. Rusuknya jangan muntah, Bu. Rusuknya. Nah, jadi jangan menjatuhkan, jangan rusuk ya. Kalau rusuknya muntah itu perutnya tidak tergulung. Nah, pertama, punggung kaki tekan ke lantai, bokong dorong ke belakang, sikunya dorong ke depan, lalu pelan-pelan panjangkan punggung. Jadi buka hati Anda. Di sini sudah langsung ada regangan ya. Dan setiap kali bernafas, buatlah perutnya Anda tarik lagi agar punggungnya lebih memanjang. Sehingga stretching di ketiak Anda dan di punggung Anda semakin terjadi. Coba lakukan itu ya. Nafas, nafas. Sampai struggle-nya ya, lama-lama begitu Anda bernafas akan mulai berkurang. Terus. Dorong lagi sikunya, karena nanti siku ini yang akan membantu kita, ketiak kita ini yang membantu kekuatan tangan kita. Cukup, lalu pelan-pelan kembali lagi ke posisi duduk Anda. Sekarang taruh agak jauh, tangannya sekarang yang di atas kursi. Atur posisi lutut Anda, sekarang buka selebar matras, buka selebar pinggul. Lalu kemudian dorong ke belakang dulu, panjangin ke depan. Sama di posisi ini ya, telinga sama tangan satu garis. Nah, rasakan perbedaan tadi pakai siku, sekarang pakai tangan. Beda, Bu? Jangan langsung memanjang dari kaki dulu, tarik perut dulu, dorong bokong dulu, lalu pelan-pelan panjangin. Jadi jangan tiba-tiba, Bu, rasakan dulu. Kerasa tangannya ya. Bagaimana tangan itu, telapak tangannya di kursi, lalu kemudian rasakan tarikan di dada, rasakan tarikan di punggung. Nah, rasakan sekali tarikan dari telapak tangan ke ketiak Anda, karena ini otot-otot yang diperlukan juga. Bernafaslah di tempat yang kita siapkan, yaitu tangan yang memanjang, lalu terutama ketiak. Lalu otot 100 ya, kepitan dompet, di daerah kepitan dompet. Lalu tarik perut, dorong lagi bokong agar punggungnya memanjang. Sambil kita men-stretchingkan lutut, men-stretchingkan paha, lalu men-stretchingkan ankle kita. Cukup, kembalikan lagi tegak. Ya. Lalu sekarang dengan kaki tetap seperti itu, lihat dulu ya tangan kirinya ada di sini, tangan kanannya kita akan silangkan. Lehernya rebahkan saja. Jadi pantatnya akan terasa nungging, kita membuka punggung. Membuka punggung bagian kanan ya, karena kiri di atas, kanan yang silang. Ya.
Nah, terus sampai kepalanya bisa nyentuh lantai, bahunya nyentuh lantai. Kerasa, Bu? Oke. Nah, seperti itu. Hati-hati dengan tangan yang ada di atas kursi ya, karena dia harus benar-benar meregang. Makanya tadi awalnya kita regangkan. Nah, kita buka punggung. Rasakan sekali punggung yang kanan. Dengan tangan yang kiri tetap wrapping shoulder. Lehernya rileks. Gunakan tangan kanan Anda yang ada di lantai, punggung tangannya mencengkram matras agar nanti si punggungnya tidak menjadi beban tapi terbuka. Jadi targetnya tahu ya, membuka punggung kanan. Silakan alirkanlah nafas Anda di sana. Good, cukup. Pelan-pelan kembalikan lagi ke tengah. Kita ganti tangan kanan yang di atas, lalu putar tangan kirinya. Nah, jadi membuka dan sedikit twisting, Bu. Kerasa ya twistingnya di situ ya? Kenapa susah ya? Jadi Anda mungkin akan bisa merasakan perbedaan ya kiri dan kanan. Nah, silakan. Bersyukurlah kalau Anda menemukan ada satu sisi yang susah, berarti Anda punya perasaan sehingga bisa merasakan di situ. Pastikan sekali punggungnya benar-benar terasa terbuka. Oke, cukup. Kembalikan lagi ke tengah. Sebentar, gelangnya nyangkut. Kali ini kakinya kita buka Baddha Konasana. Kembali pakai siku. Atur sendiri jaraknya ya. Jadi tidak mengikuti poseku, tapi kira-kira posenya adalah targetnya sama seperti tadi, pakai siku. Dan kita sekarang sudah akan membantu membuka hip. Kembali pakai siku dengan posisi kaki seperti ini pasti cukup susah. Di mana punggung kita mau memanjang ketarik oleh paha, betul? Nah, jadi Anda paham di sini ya, kenapa kalau tight itu narik punggung. Nah, seperti itu ya. Jadi bagaimana kalau kakinya lebih terbuka, punggungnya bisa lebih panjang. Bagaimana kaki itu harus terputar keluar, lalu arahnya ke arah bawah. Dan bagaimana perutnya harus ditarik agar punggungnya bisa memanjang. Kasih jarak agar kita semakin bernafas, hati kita bisa semakin terbuka ke arah lantai Barahmi. Jadi sikunya, jadi bukan di sini doang Mbak, tapi pelan-pelan bagaimana kita lebih terbuka lagi sampai telinga kita bisa sejajar dengan tangan. Jadi challenge diri Anda sendiri. Karena nanti untuk melewati itu, untuk mendapatkan posisi seperti itu, struggle-nya banyak. Betul, Bu? Betul ya di sana ya? Cukup, pelan-pelan kembalikan lagi tegak. Benar nggak? Ini kayak kelipet-lipet, ini kayak ketarik, susah sekali untuk membukanya. Nah, sekarang antara kursi yang dipanjangkan atau Anda bokongnya tarik sedikit ke belakang, lalu sekarang pakai tangan seperti tadi. Panjangkan. Targetnya adalah punggung yang panjang ya. Jadi Anda harus berusaha sekali, lihat dulu ke sini semuanya. Anda harus berusaha ininya terus Anda buka eksternal agar dia bisa terdorong ke belakang, agar Anda bisa memanjang. Paham Ibu ya? Kalau ini tidak terbuka eksternal, Ibu jadi gini. Kelihatan nggak? Kelihatan? Kelihatan? Oke, coba lakukan seperti itu semampu Anda. Ya. Dan kalau ingin lebih terbuka, berarti harus putar lagi, dorong lagi ke belakang agar bisa memanjang. Dan tangannya harus bisa stretching. Lalu kemudian kalau sudah cukup lentur di sini, bukan tambah manjang, tapi tambah hatinya lelehkan lagi ke lantai. Ya enggak? Bagaimana Anda memanjangnya cukup, tapi lelehkan lagi hatinya, arahkan hati Anda ke arah lantai. Sehingga nanti yang terjadi adalah stretching, putaran pinggulnya terjadi sekali, lalu kemudian membuka hatinya juga terjadi sekali, lalu kemudian punggungnya pun juga terbuka. Cukup, pelan-pelan kembalikan lagi tegak. Oke, sekarang kakinya dibuka, pelan-pelan lurusin dulu yang kiri, rasain. Lalu kemudian kaki yang kanan, rasain juga. Sama seperti tadi, pakai siku lagi. Fokus kita pakai siku itu ya, dari tadi ya aku buka daerah ini Anda ya, agar nanti pada saat Anda menarik, ininya sudah lebih terbuka. Nah. Kembali bukan
sejauh mana, tetapi sepanjang apakah Anda bisa memanjang. Bukan sejauh mana, tapi sepanjang apakah Anda bisa memanjangkan diri. Lalu kemudian dengan stretching paha dalam yang kita tuju. Karena kalau tadi putaran pinggulnya di posisi Baddha Konasana Anda lakukan dengan cukup baik, di posisi ini pasti akan sudah lebih terbuka. Setiap kali bernafas, hatinya lelehkan lagi, atau kening Anda boleh ditempelkan ke kursi kalau misalnya Anda mampu. Sehingga nanti di sini rotasi bahunya yang aku cari. Kenapa dengan siku seperti ini, kalau Anda susah, berarti rotasi bahunya turun. Jadi bahu kita movementnya adalah ke atas dan ke bawah, ke tengah dan keluar. Nah di sini berarti rotasi bahunya turun ke bawah. Istilahnya tuh apa ya, lupa. Kalau ke atas kan elevate, ke bawah apa ya, kok aku lupa ya. Nah yang ke arah bawahnya itu yang Anda nyangkut ya, yang biasanya orang seperti itu karena kebanyakan bahunya naik. Oke cukup, kembalikan lagi ke tengah. Sekarang sama seperti tadi, pakai tangan. Antara Anda geser kursi atau geser tubuh Anda. Oke. Panjangkan punggungnya. Kalau cukup lentur, panjangkan lagi. Silakan di sini explore kemampuan Anda sendiri sejauh mana. Di atas tangannya bukan di bawah. Nah. Punggungnya lurus, tangannya lurus. Jadi bukan sikunya ditekuk ya. Lalu kemudian bagaimana setiap kali exhale hati Anda arahkan ke arah lantai. Jadi bukan memanjang tapi melengkung. Tubuh Anda ke depan tapi melengkung. Jadi kalau mau benar-benar ke depan, panjang, tapi dengan punggung yang lurus, bukan melengkung. Ya. Dan setiap kali bernafas, Barahmi coba buka lagi hatinya, lelehkan lagi hatinya. Melt your heart, kalau arah Anusara ya. Kakinya dua-duanya dibuka, enggak satu persatu, tapi dua-duanya dibuka dengan kaki Upavita Konasana. Oke, nafas di situ. Sampai Anda rasakan kaki yang benar-benar terbuka memanjang, terutama paha bagian dalam. Lalu kemudian bagaimana pada saat setiap kali Anda ingin memanjangkan punggung, Anda itu harus narik perut, Anda harus mendorong sit bone. Ingat kan yang sudah pernah kita lewati ya, kelas itu ya, bagaimana Anda connect dengan sit bone. Semakin sit bone-nya didorong, semakin Anda memanjang. Lalu buka hati Anda. Bila bisa, turunkan hati Anda sampai back bend-nya kerasa. Oke. Cukup. Lalu pelan-pelan kembalikan lagi tegak, angkat tangannya ke atas. Pelan-pelan luruskan, luruskan, luruskan. Dan pada saat buang nafas, turunkanlah. Mari kita tekuk kakinya dibantu oleh tangan. Lalu kemudian mari kita rapatkan dulu sejenak. Biarkan rapat. Biarkan rapat dulu. Habis ngangkang, seperti itu. Lihat dulu ya, kaki yang kirinya di bawah. Seperti ini. Kaki yang kanannya taruh di atas. Kelihatan nggak? Jadi kaki kirinya dibuka. Kalau susah, kaki kiri boleh dilipat. Ini option 1 ya. Tapi kalau bisa, Anda buka karena sambil kita stretching. Karena kalau dipanjangkan itu akan lebih susah kalau kita tight dibanding kita dilipat. Coba Anda rasakan sendiri dilipat. Apa rasanya? Lalu kemudian dipanjangkan. Pasti susah yang dilipat. Susah yang dipanjangkan. Jangan ibu deket-deket seperti itu ya, jadi dari bawah, ya, angkat. Nah, seperti itu. Jadi jangan deket dulu, tapi ibu jadi begini. Tapi rasain dulu. Nah, seperti itu. Karena tadi kan kita sudah buka ya, cuman kita tambahkan. Dapat? Oke. Nah, dari sini pegang kursinya, tegakkan tubuh. Dan tugas Anda adalah dekatkan si tubuhnya ke arah kaki. Jadi rasa bokongnya terasa. Dapat, Bu? Tugas kita di sini ya, ininya putar lagi keluar. Jadi ininya tidak boleh ke sini, Bu. Jadi tidak boleh ke sini, kelihatan, Bu? Kalau ke sini arahnya salah, makanya kenapa sakit bokong, sakit paha, dia harus putarannya ke sini. Jadi semua putarannya adalah ke sini. Benar ya? Semua putarannya adalah outer spiral, tegak dan bernafas. Tegak dan bernafas sambil Anda rasakan putaran-putaran yang terjadi di paha kanan Anda. Dapat ya? Kalau susah, kaki yang di bawahnya boleh ditekuk. Oke, cukup. Lalu pelan-pelan kaki yang kanannya turunkan. Biarkan dulu sejenak untuk merasakan
baru kemudian kaki yang kiri yang dilipat, kaki kanan antara mau dibuka, mau dilipat, terserah. Sesuaikan option Anda, biarkan lurus dulu, lalu kaki yang kirinya kita pegang. Kan tadi kan sudah terbuka ya, baru kemudian kita angkat. Jadi tahu posisinya pas tanpa harus melengkung-lengkungkan punggung. Jadi pada saat ngangkat ini jangan gini ya, tegak. Karena dengan begini, dia putarannya terganggu. Dengan tegak, dia sudah terputar dengan sendirinya. Baru kemudian angkat. Lihat ya. Nah, sekarang rasain juga. Tadi kiri, sekarang kanan. Apa bedanya? Yang kita cari adalah putaran ini. Jadi bagaimana lutut itu bisa berputar. Bukan kakinya yang lebih jauh, Bu. Justru jarak antara lutut dengan ini tuh lebih dekat. Bukan lebih jauh. Karena yang kita cari putarannya di sini. Putarannya di sini. Jadi ibu lebih terbuka, lututnya keluar. Nah, seperti itu. Kerasa ya yang ini lebih kaku, kerasa Bu? Lebih kaku, tegak. Lalu nafas. Masuk di mana yang Anda rasakan struggle. Kok rasanya susah banget? Kasih nafas. Bagus sekali Mbak Rahmi dan berusaha tegak. Nikmati itu, pijatan-pijatan yang terjadi di bokong Anda. Cukup, biarkan kakinya di sana, tekuk kaki yang di bawah, naikkan kakinya. Hati-hati kursinya jangan terbalik. Kalau bisa, kakinya dua-duanya bisa di atas kursi. Kalau bisa ya. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Kembalikan sesuai dengan kemampuan Anda. Lagian kalau aku kan kakinya panjang. Betul nggak? Tidak semua kakinya cukup panjang kayak aku. Ya. Optionnya tangannya di belakang. Atau kalau mampu tangannya di depan. Karena dengan tangan di depan ini akan terasa lebih berat tentunya. Kembali fokusnya adalah jangan naik tapi ininya tidak terbuka, Bu. Fokus kita adalah ini yang lebih terbuka daripada gini. Kelihatan yang kumaksud ya, yang kita cari adalah ini yang lebih terbuka. Jadi lihat ya Bu, alih-alih ibu maju tapi lututnya begini. Yang aku cari adalah lutut yang lebih terbuka. Paham ya? Paham ya? Aku aja memilih di sini, kakinya tidak aku naikkan. Dengan lutut yang lebih terbuka, kakinya rapat. Lututnya yang dibuka, kakinya yang rapat, Bu. Ibu rasain sendiri, kakinya lebih terbuka nggak? Iya. Nggak, tadi Ibu gini loh. Ibu memilih gini, ngerti nggak? Ini lututnya gini. Tadi Ibu memilih begini, makanya aku kasih option. Yang kita cari adalah lebih begini. Aku bilang begitu. Gitu. Oke, jadi bukan kita begini. Karena biasanya orang kan suka pengen lebih tinggi gitu kan ya, kalau udah dikasih seperti itu. Yang aku cari targetnya adalah begini. Jadi kita cari sesuai dengan target kita. Oke, cukup. Lalu pelan-pelan kita akan turunkan. Kita putar balik. Kita akan menetralkan dulu di posisi child pose biasa saja. Lututnya rapat semuanya. Nah, kita netralkan semuanya. Cukup, lalu pelan-pelan kembali lagi ke posisi duduk Anda. Yes. Oke, kita angkat kaki yang kanan, lalu kemudian buka. Balik lagi ke tengah, turunkan. Angkat kaki yang kiri, buka. Balikkan lagi ke tengah, turunkan. Jadi kita bermain di engsel ini ya. Jadi kita akan bermain di engsel ini. Nah, silakan rasakan dulu. Nah. Yes. Rasakan engselnya ya. Target kita adalah engsel. Bergiliran antara kiri sama kanan. Rasakan engselnya. Lalu Anda itu bukan menarik mendekatkan perut sama paha, tapi otot perutnya menarik otot pahanya tanpa kita kepit, ya, yang sering terjadi. Makanya sering aku bilang kan jauhkan perut dari paha. Anda boleh pegang ya di bagian sininya nih ya, pakai tangan Anda. Rasakan otot itu. Kerasa nggak otot yang aku maksud itu? Kerasa? Pegang sininya Mbak Sonya. Pegang ininya loh, ininya rasain sendiri. Kerasa otot pahanya di situ? Dapat ya? Oke, kita tahan kaki kiri di atas.
Kaki kiri di atas, pegang, otot sininya dipegang sendiri, ya, dipegang, dirasain. Nah, otot ini jangan sampai kita rapetin. Otot ini yang harus selalu ada jarak yang aku maksud itu loh ya. Tahan, oke, tahan tapi tetap bernafas sampai rasakan otot pahanya tambah kenceng, tambah kenceng, tambah kenceng. Dapat di situ? Good. Punggungnya tetap tegak, kita tidak nyender, punggungnya tegak. Lalu pelan-pelan kita buka ke samping. Ya, dan kakinya sengaja seperti ini terbuka, tubuh kita juga tetap tegak. Rasain juga otot yang di sini agar Anda tahu otot yang aku maksud itu kalau aku teriak-teriak, jauhkan perutnya dari pahanya. Sampai pedih ya, putaran sininya terasa sekali dan bokong itu rasanya begini. Dapat ya? Kembalikan lagi ke tengah, inhale dan turunkan dulu. Begitu turun rasanya benar nggak? Rasanya plong gitu, seperti itu. Oke, sekarang kaki yang kanan. Angkat, rasain otot di sininya. Terasa ototnya, Bu? Dapat ya? Rasain dulu di situ. Sampai rasakan otot pahanya panas, lalu punggungnya lurus. Rasakan kedua sit bone. Jadi Anda naik itu pakai otot perut itu, bukan pakai otot bahu. Karena kalau bahunya naik sebelah, berarti Anda naiknya pakai otot bahu. Good, lalu pelan-pelan kita putar, ya. Jadi kayak setengah Badaponas, setengah happy baby lah seperti itu. Sambil Anda rasakan di sini. Dan di sini Anda ngerti putarannya keluar dan bokongnya naik gitu seperti itu. Terasa ya? Bokong yang benar. Karena kalau bokongnya tidak terputar begini, makanya otot pahanya akan sakit karena apa? Karena putaran yang tidak tepat. Oke, kembalikan lagi ke tengah. Good, dan turunkan. Relax dulu sejenak di situ untuk merasakan tadi otot-otot yang kencang sekali di sini. Dapat ya? Kan sekarang karena mau diangkat dua-duanya, aku izinkan Anda nyender. Nyender tapi hanya shoulder blade-nya saja dan tubuh kita rada miring begini sengaja. Oke, siap. Angkat kakinya dan tahan, pegang otot itu. Pegang ototnya. Lalu kemudian pakai tangan Anda, jauhkan. Jadi bukan kekepit tapi jauhkan. Ya, jadi dipegang lalu dijauhkan. Jauhkan perutnya dari paha. Paham yang aku maksud ya? Pakai tangan Anda jauhin gitu, seperti itu. Tapi Anda rasakan ototnya. Lalu pelan-pelan buka ke samping kiri kanan. Nah, tegak lagi. Apakah Anda masih tegak? Apakah perutnya masih digulung? Seperti itu ya? Dan di sini rasakan sekali putaran outer spiral dan rasa bokongnya. Oke. Nafas. Jangan pakai muka, nahannya pakai perut. Jangan berkerut mukanya. Kembalikan lagi ke tengah. Dan turunkanlah. Luruskan dulu. Terasa ya, otot-otot ini tadi yang kita pakai. Dapat ya Bu ya? Otot-otot itu tuh. Karena kalau putarannya salah, gitu seperti Ibu kemarin waktu Senin ya, waktu Senin Ibu Risna kemarin. Nah itulah yang terjadi di sini, putaran-putaran yang terjadi di sini. Tumitnya tekan ke lantai. Punggungnya senderin ke kursi. Perutnya tetap tergulung tentunya. Lalu kemudian sekarang berusaha menempelkan jari kakinya di lantai. Nah, lalu kemudian tangannya angkat dan panjangkan ke belakang. Dagunya tempelin saja di dada. Nah, rasakan stretching tubuh bagian depan. Hati-hati jangan sampai ada kram ya, karena di sini tarikan betisnya cukup kencang. Gue cukup, turunkan tangan, ya, kembalikan lagi kakinya seperti tadi flat, lalu kemudian kembali lagi seperti ini. Good. Lihat dulu ya. Nah, plank. Lihat ya, tangannya tetap sejajar bahu, mumpung ada ini. Jadi kita tidak harus capek-capek kalau plank nggak pakai kursi kan kita capek ya. Nah sekarang plank pakai kursi, kita tidak terlalu capek, kita bisa fokus ke otot hamstring sama otot bokong. Kelihatan nggak hamstring sama bokong? Hamstring dan bokong ya. Oke, tapi sikunya jangan di lock, lihat ya, sikunya tetap benar. Perhatikan dulu. Kita akan angkat, lalu kemudian kita panjangkan. Rasakan sekali engage otot hamstring sama bokong. Kalau kursinya nggak ada ininya enak banget nih. Oke, jadi angkat, panjangkan.
turun, angkat, panjangkan. Rasakan sekali otot hamstringnya dengan bokongnya. Yang biasa kita lakukan di lantai, betul nggak? Sekarang kita lakukan seperti ini. Silakan, baru nanti selanjutnya aku kasih tahu. Ayo Mbak Sonya. Masuk dong, kan cuma kaki doang yang di belakang, betul nggak? Ibu masukin dulu, turun tangannya, masukin satu persatu. Jangan satu dulu, jadi turun dulu, lalu masukin satu dan masukin lagi satunya. Iya, masukin satu. Yes, masukin satunya. Nah, itu mundur lagi ke belakang, nyelorot. Nah, dapat kan? Nah, rasain dulu posisi plank Anda di situ. Aku sambil melihat. Oke, rasain dulu. Telapak tangannya harus nyampe di lantai semuanya. Ya, nggak ada yang pakai balok, semuanya pakai tangan. Oke, siap ya, pandangannya ke bawah. Nah, perlahan kaki kirinya diangkat dan dipanjangkan. Angkat, panjangkan. Flowin-kan, pakai flowin. Jangan pakai flat, pakai flowin. Pakai flowin, Mbak Sonya, bukan pakai tumit, pakai flowin. Flowin itu pakai jari kaki yang aktif, pointed, tapi flowin. Nah, seperti itu. Kerasa? Nah, pada saat Anda menggunakan otot hamstring sama bokong, pastikan bokong Anda tidak jadi naik sebelah. Oke, turunkan kaki yang kirinya, inhale. Lalu angkat kaki yang kanan, tahan nafas. Dan exhale, panjangkan, rasakan hamstring sama bokong. Good. Turunkan lagi kaki kanan, inhale. Angkat kaki yang kiri, dan exhale, panjangkan. Good. Barahmi kayaknya harus agak majuan agar nggak kena tembok. Turunkan kakinya, inhale, lalu kemudian angkat kaki yang kanannya, exhale, dan panjangkan. Hati-hati, bokongnya jangan naik sebelah. Satu kali lagi, turunkan inhale, angkat kaki yang kiri, dan exhale, panjangkan. Tahan. Tahan di situ, rasa kaki yang di bawah dengan rasa kaki yang di atas berbeda atau sama. Coba Anda samakan. Bagaimana bisa menyamakannya dari kedua sit bone itu? Coba Anda rasakan yang di bawah pun juga aktifkan hamstring sama bokongnya. Cukup, lalu pelan-pelan turunkan kaki kirinya dan exhale angkat kaki kanan dan panjangkan. Nah, sama seperti tadi. Yes, angkat dan panjangkan, lalu rasakan kaki yang di bawah. Usahakan sama. Nah, di posisi ini tahan, tangan yang kirinya panjangkan ke depan. Good. Tapi punggungnya tetap lurus. Cukup. Turunkan tangan kiri, turunkan kaki kanan. Inhale. Angkat kaki yang kirinya, exhale, panjangkan. Lalu angkat tangan yang kanannya, panjangkan. Pandangannya ke bawah. Good. Cukup. Turunkan tangan, turunkan kaki. Ya. Siap ya, pandangannya tetap ke bawah. Sekarang inhale. Jari kakinya panjangkan sepanjang-panjangnya ke belakang sampai punggung kakinya menekan ke lantai. Jadi plank pakai punggung kaki. Rasain dulu di situ. Punggung kakinya ditekan dan dipanjangkan. Lalu pelan-pelan exhale. Angkat kaki kirinya dan panjangkan. Good. Sekarang tekuk lutut yang kirinya di atas. Dorong tumitnya ke atas pakai posisi flat. Rasakan bedanya di sana. Cukup, lalu dekatkanlah tumitnya ke arah punggung kursi itu. Nyampe nggak kira-kira si kakinya ke punggung kursi? Good, panjangkan lagi ke belakang, inhale, dan exhale turunkanlah. Turunkannya pakai punggung kaki di lantai ya. Usahakan Ibu Risna punggung kakinya bisa di atas matras. Oke, siap? Kaki yang kanan diangkat dan dipanjangkan. Pakai otot hamstringnya, tekuk lututnya. Lalu dorong tumitnya ke atas, itu akan engage lagi hamstringnya. Lalu dekatkanlah si tumitnya ke arah punggung kursi, nyampe nggak? Lalu turunkanlah, panjangkan dan turunkanlah, kepalanya rileks dulu. Gantungin kepalanya rileks, sikunya tekuk sedikit. Jadi kita rileks sejenak di posisi ini dengan begini.
Gantungin aja Mbak Rahmi, relax. Sikunya boleh ditekuk sedikit. Sambil merasakan lagi ya. Sambil dirilekkan sejenak, coba Anda pikirkan hamstring sama bokong. Lihat dengan mata hati Anda, hamstring Anda sama bokong Anda. Ketemu di situ? Oke, kita lakukan satu kali lagi ya. Pakai punggung kakinya lagi aktif, pakai tangannya lagi aktif. Ya. Oke, dapat di situ? Lalu perlahan kita akan angkat dua kakinya. Panjangin ke belakang. Rasakan pubic bone Anda itu akan menekan kursi. Kerasa nggak? Dapat ya? Pandangannya tetap ke bawah. Mbak Rahmi jangan nengok kiri kanan, karena nanti lehernya sakit. Punggung kakinya diangkat dan dipanjangkan. Rasakan sekali di situ. Lalu pelan-pelan di posisi ini, tekuk lututnya dua-duanya. Dan sedekat apakah si tumit itu ke kursi Anda? Lalu sekarang dadanya naikkan, panjangkan punggung Anda ke depan. Angkat kepalanya kayak posisi kobra. Jadi ini kayak baby kobra ya, baby kobra pakai kursi. Good, panjangkan kakinya ke belakang dan turunkan, relax lagi. Sikunya ditekuk boleh sedikit, kepalanya tundukin, relax lah. Biarkan si tubuhnya nyender di kursi Anda. Oke, Anda boleh melorot dulu, melorot ke belakang ya, melorot ke belakang terus begini, untuk lihat aku dulu. Jadi tadi kan pakai punggung kaki, ya. Kemudian angkat, panjangkan. Ini pubic bone itu akan nempel sekali di kursi. Jadi Anda jadi tahu, karena kursinya cukup kenceng ya, pubic bone-nya akan terasa cukup keras gitu kan. Nah itu yang betul, karena perut bawah itu harus kuat sekali di sana. Lalu pakai otot bokong sama hamstring Anda, tekuk lagi lututnya di atas, sampai bisa nempel ke sini. Sampai ke sini ya, seperti itu. Lalu di sini posisi tangan, panjangin. Seperti itu, oke? Lalu kemudian dorong lagi ke belakang dan turunkan. Oke, siap. Rasa-rasain dulu di mana Anda mengangkat kaki itu, pahanya terbantu oleh kursi sehingga kakinya bisa naik gitu loh. Jadi jangan sampai berat. Pakai punggung kaki. Oke, inhale, tekan punggung kakinya, dorong sejauh mungkin ke belakang. Lalu begitu exhale, angkat kakinya. Good. Rasakan dulu di situ kekuatannya pakai otot hamstring Anda. Lalu sekarang benar-benar pakai otot hamstringnya Anda, tekuk lututnya. Ya, dekatkan. Nah, betul Bu. Yes, nafas. Good. Lalu dadanya dorong ke depan. Buat dadanya seperti Anda melakukan kobra. Ya, dan usahakan seperti Anda mau mendekatkan si dada Anda, kepala Anda ke arah kaki. Seolah-olah lah gitu kan. Ini tuh baby kobra loh. Betul nggak seperti itu? Cukup, panjangkan lagi ke belakang kakinya. Dan turunkanlah. Relax di situ. Relax dulu di situ. Oke, Anda lihat ke sini. Enak ya? Lalu dari sini nanti Anda buka. Lehernya tetap rileks. Toh tadi kan ininya sudah cukup terbuka ya. Dan enak ini loh, tinggal tempelin di kursi. Betul? Ya, angkat, tekuk. Ya, pegang. Ya, masih lihat. Lihat dulu dong. Kan kalau nggak lihat gimana tahunya nanti nengok-nengok ke ini, ke layar. Oke, seperti itu. Oke, silakan. Ya, panjangkan dulu ya. Lalu kemudian angkat kaki kirinya, panjangkan. Lalu tekuk. Dekatkan tumitnya dengan kursi. Lalu dorong dadanya, buka dadanya seperti tadi Anda sudah terbuka, pegang kakinya, nyampe nggak? Mana itu kaki? Berarti Ibu kejauhan, ya nggak? Nah, seperti itu, pegang, buka lagi dadanya. Nah, tumitnya betul, tumitnya tekan ke kursi, lututnya angkat lagi. Jadi rasakan sekali si kakinya itu terbantu oleh kursi, betul? Nah, di sini Komang, dada kamu buka lagi, bahunya turunin. Yes, seperti itu. Kamu yang harus bisa keluar dari bagaimana bahunya turun. Lalu pelan-pelan lepaskanlah.
Lepaskan, turunkan tangannya, netralkan dulu wajah Anda, punggung Anda, semuanya di situ. Lalu pelan-pelan sekarang punggung kakinya didorong ke belakang yang kanan, yang sekarang tekuk lutut kanannya. Angkat dulu deh, angkat. Otot hamstringnya sudah bekerja, lalu tekuk. Dekatkan tumitnya dengan kursi. Lalu pelan-pelan buka dada, pegang oleh tangan. Yes. Iya, bagus Warahmi. Iya, itu kaki. Mana itu kaki? Shoulder-nya turun lagi. Ya, shoulder-nya turun lagi. Good. Nafas, buka dadanya seperti kobra. Seperti kobra. Ya, nggak usah diangkat kakinya, basonya. Hanya buka saja dadanya. Tempelkan tumitnya ke kursi. Lalu kemudian buka dadanya. Tangan basonya jangan sampai naik, buka dadanya. Target kita bukan jauh-jauh tapi membuka dada. Barahmi bagus sekali. Lepaskan pelan-pelan. Ya. Panjangkan lagi kakinya ke belakang. Dan silakan Anda rilekskan dulu di situ. Tekuk lututnya, tekuk sikunya, nyender saja perutnya di kursi. Relaks sejenak. Dapat ya yang kumaksud ya di situ ya. Sekarang challenge ya. Sebenarnya kan bukan target kita kan bukan ini, tapi mumpung udah tadi satu persatu, sekarang coba dua-duanya. Oke? Jadi tadi kan satu persatu, sekarang coba dua-duanya. Oke? Gak usah lihat contoh aku, Anda lakukan saja, aku guidance. Siap ya? Plank lagi. Plank pakai punggung kaki. Pastikan tangannya aktif, shoulder-nya sudah wrapping. Oke? Lalu pelan-pelan as you exhale, diangkat dan dipanjangkan ke belakang. Good. Pakai otot hamstring Anda, tekuk lututnya dua-duanya, dekatkan ke arah kursi. Dadanya naikkan dulu, lalu pelan-pelan, satu persatu tangannya pegang kakinya. Ya. Bagus, Komang. Yes. Bagus, basonya. Tumit kakinya, tekan ke kursi, ya. Tugas basonya, dadanya buka lagi. Dadanya buka lagi, basonya. Dadanya buka lagi, basonya bagus banget. Barahmi dadanya buka lagi. Yes, nafas. Bagus, Komang. Sampai. Bu Risma, apa kabar? Nafas, temukan struggle Anda. Bila Anda merasa cukup, lepaskan pelan-pelan. Bagus sekali Mbak Rahmi. Ya, panjangin ke belakang. Bagus sekali basonya. Enak ya kalau sudah dapat ya. Kalau sudah dapat rasanya enteng ya basonya ya. Turunkan ke bawah. Yes, basonya melayang itu planknya. Relax lah. Dan kalau sudah lagi, Anda boleh keluar. Keluarnya mau merosot ke belakang terserah, mau maju ke depan terserah. Jadi silakan bagaimana Anda keluar dari pose itu. Coba moncor ke belakang juga bisa Bu, muat kayaknya Bu. Ibu moncor ke belakang. Terus, pelan-pelan, terus. Nah, seperti itu. Kalau sudah, tinggal lihat. Nah, gitu Bu. Nah, rilekskan saja di posisi child pose. Gak usah dibalikin kursinya, biarin gitu aja. Gak usah dibalikin. Child pose, ya. Pakai kursinya untuk menetralkan lagi. Oke, cukup. Jangan lama-lama. Bau itu ya. Bau mesin. Karena kan tadi kan ininya sudah terbukaan tadi ya. Jadi langsung lakukan seperti ini. Lanjut dulu. Kelihatan ya? Kaki kanan di depan. Lanjut dulu ya, Jadi pakai kursinya bagian samping. Nah, lihat ya penyakit lunges itu lutut ini ya. Kalau kita masih lututnya ke sono, kayak Barahmi barusan lututnya begini, ini tandanya kaki yang malas. Nah, seperti itu ya. Dan ada tepi kursinya ini, Bu. Buatlah si kaki ini berteman dengan tepi kursinya. Jadi dia tidak ke sono. Paham yang aku maksud ya? Ini pun juga sama, salah satu habitnya Ibu. Kebiasaan si lututnya begini. Ya, lutut ini, lihat Bu ya, aku kasih pengertiannya, putarannya harus ke sono.
terutama yang sudah sakit lutut. Oke, tangannya satu di atas kursi, tangannya satu di sini, tangannya satu di sini, tegakkan tubuh Anda. Dan kaki belakangnya silakan benar-benar dorong untuk men-stretchingkan otot pahanya. Dapat? Dapat ya? Oke, seperti itu. Ibu kalau mau ngadep ke sini tuh nggak apa-apa Bu, daripada Ibu miring-miring. Ya. Lalu kemudian perut pinggulnya kita tekan ke bawah, side body-nya kita panjangin ke atas, dan baru kita angkat tangannya ke atas. Highland. Nah, highland itu seperti ini. Apakah kaki belakangnya masih ditekuk? Kalau masih ditekuk, lurusin. Ya, dan kaki depannya usahakan bisa menjejak semuanya. Kalau tidak menjejak, pastikan pakai balok agar Anda bisa merasakan bumi. Jadi jangan menjinjit kaki depannya. Nah, Barahmi, untuk Barahmi turunkan tangannya, Mbak. Lutut Barahmi masih ke sono. Nah, jadi Mbak, duduknya itu bukan gini, Mbak. Duduknya itu begini gitu loh, sejajar dengan kursi. Jadi lutut itu dengan tumitnya satu garis. Nah, begitu. Lututnya buka lagi keluar. Lututnya buka keluar, kaki belakangnya lurus. Dan kita bukan duduk di kursi ya. Kita terbantu oleh kursi. Rasakan pinggul yang square. Oke, rasakan dulu ya kaki yang belakang. Ibu jangan melenting ke belakang, tegak ke atas. Nah, coba sekarang benar-benar kita tarik tubuh kita ke atas, ke belakang. Tarik tubuh kita ke belakang. Rasakan lutut yang di depan, kita dorong ke depan. Jauhkan perutnya dari paha. Cukup, kembalikan lagi ke tengah. Nah, sekarang challenge-nya adalah bagaimana sit bone itu Anda dorong ke belakang, pelan-pelan tubuh Anda panjangkan ke depan. Panjangin ke depan, tapi tidak menekan perut kanan ke paha kanan. Ya, terus sejauh mana Anda bisa turun sedekat mungkin dengan paha. Rasakan itu bokong harus benar-benar didorong ke belakang yang kanan, betul? Kalau nggak pengen sakit bokong kanan, ya dorong bokongnya ke belakang. Dapat nggak Bu Risna? Kalau Anda tekan bokong kanan untuk maju ke depan, sakit bokonglah sebelah. Kembalikan lagi ke tengah. Dan turunkan tangannya. Semoga Anda dapat yang aku maksud ya. Sakit bokong terjadi pada saat Anda melakukan seperti ini, Anda menekan bokong bukan mendorong bokong. Paham bahasanya di situ? Paham ya? Karena yang sering terjadi, yang sering aku lihat banyak terjadi adalah Anda menekan bokong bukan mendorong bokong. Paham Bu? Oke. Warrior 2. Tinggal kakinya lihat ya dibuka begini. Dan Anda duduk di kursinya begini. Kembali cek lutut depan. Ya, lutut depan yang harus diperhatikan. Barahmi lututnya benar-benar dibuka nih ya. Barahmi itu lututnya cenderung ke sini terus, Mbak. Lihat ya lutut Barahmi ya. Perhatikan, Mbak. Seperti itu. Nah, tadi kan kita sudah ngebuka-buka begini ya. Jadi kalau ininya sudah dibuka-buka, tapi lututnya masih ke sono, berarti ininya akan ke sono juga. Betul nggak? Dibukanya dari sini agar ininya tetap juga terbuka. Paham yang aku maksud ya? Nah, dengan posisi kursi ini enak banget untuk membuka lutut itu. Jadi lutut yang ini tempelkan ke tepi kursi agar dia terbuka. Nah, rasakan sekali pinggul kita terbukanya ke sana. Dan kaki yang di belakang bukan menghadap ke sana, tapi sedikit ke sana, 75 derajat ya. Betulnya seperti itu. Oke? Nah, tegak. Tubuh kita kadang-kadang condong begini, tapi tegaklah. Untuk tegak, terasa sekali stretching di paha kiri. Betul? Ya. Nah, jangan duduk di pantat yang kanan. Karena ada kursi, jangan duduk di pantat yang kanan. Oke? Buka dadanya. Lalu kemudian angkat tangannya. Warrior 2. Nah, lihat lutut yang kanannya lagi Mbak Rahmi. Perhatikan lutut kanan Anda. Bukan kakinya jadi terbuka, tapi otot di atas lututnya yang diputar. Oke, rasakan kaki belakang. Rasakan Anda tidak duduk di pantat kanan. Turunkan tangan kirinya, lalu angkat tangan kanannya ke atas. Dorong lutut kanannya ke arah depan, dan Anda panjangkan tubuh Anda ke belakang. Sejauh mana Anda menarik tubuh Anda ke belakang. Ya. Dan rasakan begitu narik ke belakang, paha kita akan terasa stretchingnya. Jauhkanlah perut kanan, paha kanan itu jauhkan lagi, agar perut kanannya tambah jauh. Oke, cukup. Kembalikan lagi ke tengah. Ya, kembalikan lagi ke warrior 2. Yes. Lalu sekarang dari sini panjangkan tangannya ke depan. Panjangkan tangannya ke depan. Terus
Sambil Anda tahu ya, pantat kanan didorong ke belakang kalau nggak pengen sakit bokong. Jadi kalau pengen sakit bokong, Anda menekan pantat kanan. Nggak pengen sakit bokong, pakai prinsip yang benar, pantatnya didorong ke belakang. Terus panjangkan, terus panjangkan, terus panjangkan. Lalu kembali lagi ke posisi warrior 2 Anda. Dan silakan rilis. Kembalikan, kaki yang belakangnya kembalikan dulu. Duduknya nyamping, pegang pegangannya, tegak. Lalu kemudian kita akan putar ke kanan. Twistingkan ke kanan. Oke. Lalu kembalikan lagi ke posisi netral. Ganti kaki kiri yang di depan. Lanjut. Jadi di sini ya, perbatasannya lihat ya, kalau bisa seperti ini ya. Jadi yang satu tuh di ujung pubic bone begini. Tinggal Anda ganjel antara depan pakai balok atau belakang pakai balok. Nah, cek lutut depan. Lihat ya Mbak Rahmi, lutut yang depan. Satu garis, jangan gini nih ya. Tetapi begini. Oke, seperti itu. Kaki belakangnya luruskan panjang. Dan Anda tidak duduk di pantat yang kiri. Duduk di pantat kiri, silakan sakit pantat kiri. Kaki belakang tidak bekerja, pasti bebannya akan di pantat kiri. Dan di posisi ini kita akan jadi gini nih ya. Kelihatan ya, langsung begini lihat nih. Tegak. Kenapa kita begini? Karena menghindari otot ini. Tetapi begitu tegak, otot ini yang kita cari, yang kita tuju. Oke? Jauhkan perut dari paha. Ingat ya, perut kiri dari paha kirinya jauhkan. Aktifkan kakinya, luruskan kaki belakang selurus-lurusnya yang Anda mampu, sampai Anda bisa merasakan stretching paha yang kirinya. Pinggulnya harus square ke depan Bu Risna, jangan miring-miring. Oke, lalu perlahan bila Anda sudah siap, angkat tangannya ke atas. Pinggul Ibu masih gini. Pinggulnya terputar ke depan. Ya, kalau pinggulnya terputar, itu sakit pahanya. Oke, rasakan sekali kaki belakang. Fokus merasakan kaki belakang agar Anda tidak duduk di kursi. Ya, tumitnya Anda tahu kan ya, tetap dorong ke belakang sehingga stretchingnya akan terasa sekali. Good. Lalu pelan-pelan kita akan tarik tubuh kita ke belakang. Sejauh mana Anda menarik tubuh Anda ke belakang, pandangannya ke depan, rasakan kakinya. Kaki belakangnya kalau bisa lurus, jangan ditekuk. Lalu pelan-pelan kembalikan lagi ke tengah. Nah, tarik perutnya, dorong bokongnya, as you lengthening forward. Jadi pada saat Anda memanjang ke depan, Anda tidak menekan perut yang kiri, tidak menekan pantat yang kiri. Ingat ya, kalau Anda tidak mendorong pantat, Anda menekan pantat, seperti kalau kita duduk di sit bone, duduk dengan sit bone, itu bedanya. Itu sama. Good, cakep sekali Komang, cakep Mbak. Cakep Mbak Sonya, good, bagus. Lalu pelan-pelan kembalikan lagi ke tengah. Dan pada saat buang nafas, turunkanlah. Kakinya tinggal dibuka. Warrior 2. Jadi ibu bisa tahu kan bedanya Bu. Tadi kan lanjut, sekarang kan warrior 2. Di mana warrior 2 memang benar-benar terbuka. Lututnya kembali 90 derajat. Ya. Lihat otot di atas lutut ya. Aku terus cerewet karena masih ada yang selalu melakukan seperti ini. Aku tuh menjaga keselamatan Anda sendiri. Kembali ya, jangan duduk di pantat yang kiri. Rasakan kaki yang belakang. Anda itu duduk dengan kursi, bukan duduk di kursi. Oke, bila sudah siap, angkat kedua tangannya, panjangkan. Good, nafas. Lalu pelan-pelan turunkan tangan yang kanan, angkat tangan kiri Anda ke atas. Kita sudah warrior 2 Mbak Sonya, jadi Mbak Sonya ngadepnya akan ke sini. Nah, seperti itu. Turunkan tangan kanan, tangan kirinya naik ke atas. Tangan kiri naik ke atas. Ya. Lalu kemudian sejauh mana tangan kiri itu menarik tubuh Anda ke belakang. Reverse warrior. Lutut kiri jauhkan. Jauhkan perut kiri dari paha kiri. Panjangkan tubuhnya ke belakang. Good. Kemudian kembalikan lagi ke posisi warrior 2. Ya. Perut pantat kiri dorong ke belakang, sejauh mana Anda memanjang ke depan. Sebawah mungkin Anda memanjang ke depan tanpa Anda menekan ke bawah. Terus. Jadi Anda mengetes diri Anda sendiri bahwa Anda tidak menekan paha, tidak menekan pantat. Cukup, kembalikan lagi ke posisi warrior 2, and then release.
Kaki yang kanannya balikan dulu. Kembalikan lagi ke depan, duduk seperti ini. Tegak. Lalu kemudian twisting lagi ke samping kiri. Dan kembalikan lagi ke posisi netral. Oke, kira-kira dapat ya di situ ya. Berikutnya, lihat dulu ya. Jadi nanti kita akan warrior 2. Ya. Jadi nanti kita akan warrior 2 panjang-panjang turun. Seperti ini ya. Tahu kita tidak menekan pantat yang kanan itu arahnya ke belakang. Lehernya rileks. Lalu pelan-pelan turunkan sikunya, angkat kakinya. Oke, bertahan di sini aja dulu. Turunkan lagi. Seperti itu. Silakan atur posisinya yang pas. Kita pakai siku, tapi pastikan sikunya tadi aku kelebihan ya. Jadi sikunya pastikan sejajar dengan bahu. Dan dengan posisi senderan ini, Anda kan jadi kira-kira bisa ada senderan ke arah kursinya. Ya, posisi warrior 2 dulu, cek. Cek kayak gini ya, cek dulu begini, baru kemudian kembali lagi ke posisi warrior 2 Anda, dicek dulu. Siku yang ditaruh di lantai, barang sikunya ditaruh di lantai. Pastikan si kursinya ada di matras ya, agar tidak licin. Oke, kalau sudah, kembali lagi ke warrior 2. Good. Kalau sudah, kembali lagi ke warrior 2. Warrior 2 dulu. Oke. Semuanya warrior 2. Ibu lihat lutut ibu ya. Lutut ibu pasti gini. Ya. Dua-duanya, kiri dan kanan. Jadi pastikan sekali warrior 2-nya yang betul. Yang tadi Anda dapatkan di kursi Anda. Rasakan sekali lutut, terutama barang ya. Lutut-lututnya yang sering ke dalam ya. Ingatlah putaran dari sini ya. Aku makanya tadi terangkan sekali putarannya dari sini, putarannya dari sini, putarannya dari sini. Kalau putarannya dari sini, lututnya ini tidak akan mau ke sana. Nah, oke. Lalu pelan-pelan, panjangkan, panjangkan, panjangkan. Turunkan sikunya di kursi. Kakinya boleh sedikit maju. Ya. Lalu pelan-pelan, ya, keseimbangan kaki dan tangan, angkat kakinya. Yes. Angkat. Pelan-pelan angkat. Tadi kalau jaraknya nggak pas, sikunya terlalu dekat. Jadi sikunya pastikan sejajar dengan bahu. Jadi ibu itu sikunya kedekatan, Bu. Kakinya kurang mundur. Lututnya kurang mundur. Lutut yang di depan kurang mundur. Yes. Nah, bagus Mbak Sonya. Rasakan sekali kakinya, lalu pelan-pelan buka dadanya. Buka dadanya, buka dadanya ke kiri. Buka dadanya ke kiri, buka dadanya ke kiri, pandangannya tetap ke bawah, nggak apa-apa. Yang penting dadanya terbuka ke kiri. Lalu kekuatan kaki di bawah dan di atas sama. Kalau sudah seimbang, angkat tangan kirinya ke atas. Kalau sudah seimbang ya, jangan angkat tangan kiri kalau misalnya belum seimbang. Good, bagus sekali Mbak Sonya. Pelan-pelan turunkan tangan, turunkan tangannya, turunkan kakinya, kembali lagi ke posisi ini. Netralkan, ya. Lalu kemudian ganti kaki. Warrior 2. Oke, lalu kemudian panjangkan tangannya ke depan, taruh tangannya di kursi. Ya. Tangan yang kirinya turun aja. Tangan kirinya turun, Ibu. Tangan kirinya turun. Yes. Lalu pelan-pelan siap. Tangan kirinya turun. Tangan kirinya turun. Lalu siap-siap. Angkat kaki yang belakang. Angkat kaki yang belakang. Seimbangkan. Ya. Good. Yes. Naik. Kakinya dibuka dan kakinya flat. Bayangkan kaki yang di belakang itu seperti menjejak. Di belakang ada tembok. Dan lutut yang di bawah boleh ditekuk sedikit. Ya, kaki yang di belakangnya aktif Mbak Rahmi. Gunakan siku itu untuk membantu membuka kakinya. Yes, buka lagi dada, buka lagi dada, buka lagi dada, bukan buka kepala, buka dada. Pandangannya boleh tetap ke bawah.
Baksonya kalau sudah nyaman, boleh angkat tangan. Jangan angkat tangan kalau masih sibuk dengan kakinya. Kalau masih berantakan posisi yang bawah, tidak perlu mengangkat tangan. Anda harus sibuk dengan pondasi Anda dulu. Lalu pelan-pelan turunkanlah tangannya, turunkan kakinya, kembali lagi ke posisi netral Anda. Balikan dulu kursinya. Ya, dan Anda masuk ke posisi Uttanasana, down dog Utkasan, stretchingkan, baru kemudian Anda posisi down dog. Netralkan dulu di situ. Langkahkan satu langkah ke belakang, jinjitkan, lalu luncurkan ke depan ke posisi plank, and then up dog. Buka dadanya. Langkahkan satu langkah ke belakang, jinjitkan, lalu luncurkan ke depan ke posisi plank, and then up dog. Tahan di posisi up dog ini, kekuatan tangan Anda. Up dog, Mbak Rahmi, up dog. Perutnya arahkan ke arah kursi, dadanya naik lagi, rasakan kekuatan tangan. Dadanya buka lagi. Prinsip Anda pokoknya ya, dada itu terbuka. Rasakan sejauh mana dada itu terbuka dari shouldernya yang turun ke bawah. Kuatkan tangannya, kuatkan hati belakang untuk membuka dada Anda. Cukup, kembalikan lagi ke posisi down dog. Satu kali lagi, jinjitkan. Luncurkan ke posisi plank, and then slowly ke posisi up dog. Bagaimana wrapping shoulder, kepit dompet, dadanya naik. Oke, terus kepit dompet, shouldernya turun, shouldernya turun, shouldernya turun. Dan kembali lagi ke posisi down dog. Oke, next. Ya, kali ini dengan kursinya kita coba seperti ini ya, lihat dulu. Kalau tadi kan pakai siku ya, sekarang kita pakai tangan. Jadi warrior 2, ya, panjangin ke depan, turunkan, angkat. Buka dadanya. Kalau sudah siap, angkat tangan dengan shoulder blade-nya turun. Turun lagi, kembalikan lagi. Lalu kembalikan lagi warrior 2. Sisi yang kiri. Lihat dulu ya, warrior 2. Panjangkan, ya. Angkat. Kakinya baksonya bagus sekali. Jangan sampai terlalu ke belakang ya, di sini. Dadanya buka, Komang. Shoulder blade-nya turunin. Buka dadanya. Jangan dilakukan dulu, lihat dulu. Dadanya lihat buka. Jadi masih pada begini nih. Pandangan ke bawah, dadanya bisa dibuka. Kelihatan nggak? Dadanya dibuka. Shoulder blade turun, angkat. Oke, turunkan dulu tangan. Putar lagi pinggulnya dulu, baru turunkan. Oke? Jadi walaupun pandangannya ke bawah, tapi yang kita cari adalah dada. Betul nggak? Dadanya dibuka, dari shoulder blade turun. Dari posisi up dog ini loh. Kenapa makanya tadi up dog-nya kita tahan? Lihat ya. Kalau up dog Anda masih begini, kelihatan ya nih ya. Up dog Anda masih begini, perhatikan sekali ya. Dadanya udah terbuka belum? Up dog itu dadanya terbuka. Kelihatan bedanya Bu? Karena tadi up dog-nya masih begini nih. Dada. Sering-seringlah Anda di kaca ya. Dada. Agar sadar gitu, karena kadang-kadang kan ini si Faye itu gimana sih? Aku kerasa sudah ngebuka dada. Kok belum terus gitu kan? Oke, warrior tuh silakan giliran Anda. Jadi cek jaraknya cukup jauh ya, kursinya adalah hanya untuk membantu. Pastikan warrior 2-nya yang betul dulu ya. Jangan angkat tangan dulu, kakinya betulin dulu. Ya, warrior 2 yang betul, lutut depan 90 derajat. Pinggulnya juga square-nya ke sana, baru kemudian Anda buka warrior 2. Yes. Nafas dulu di warrior 2. Kaki belakangnya kurang jauh, Mbak Rahmi. Kaki belakangnya kurang jauh, lutut depannya tekuk lagi. Jangan sungkan-sungkan membuka kaki ya. Kalau sungkan-sungkan, malah kita akan mencederai kaki kita.
Jadi pastikan dalam posisi yang standar, tapi aktifkan dengan benar. Itu akan menyelamatkan kaki kita. Oke, warrior 2. Pandangannya ke depan, ke tangan kanan. Lalu reach ke depan, extended warrior 2. Terus sampai pegang kursinya. Tahan dulu, lututnya tetap 90 derajat. Turunkan tangannya di kursi, Komang. Turunkan tangannya di kursi, buka dadanya. Lalu tangan kirinya taruh di pinggang, buka dada kirinya. Buka lagi, buka lagi, buka lagi. Lalu pelan-pelan geser kaki yang di belakang, lalu angkat. Apakah Anda menekan tangan? Apakah Anda kakinya tetap lurus? Yes. Begitu pakai lurus, kalau bisa lurus. Basonya jangan jadi begini basonya. Jadi buatlah si tangan ini membantu. Jadi tangannya sejajar, basonya kedekatan sama kursinya, tangan sama kursinya kedekatan. Yes, Komang juga sama, tangan sama kursinya kedekatan. Turunin semuanya, lihat ya. Jadi bukan begini, lihat. Basonya kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Seperti itu. Itu kedekatan semua. Ganti kaki, dari tadi aku pakai kaki yang ini. Oke? Jadi Anda atur dulu. Jadi begitu nyampe, lihat ya. Warrior 2, sudah betul, lihat dulu. Reach, tangannya turunin. Reach. Oke, lalu kemudian angkat. Lihat tanganku. Tangan sama bahunya satu garis. Kelihatan ya? Lehernya rileks, buka dadanya. Jadi jangan cari jarak Anda. Oke? Siap. Ganti kaki dulu, Komang. Tadi kan sudah kaki kanan, ganti kaki kiri. Ya. Cari jaraknya dulu. Jadi biarkan kursinya jauh. Jangan takut-takut, kan kursi itu cuma untuk membantu, betul? Ya, dan sengaja lebih tinggi agar Anda lebih enak, karena biasanya nanti kan pakai balok di bawah. Oke, semuanya warrior 2. Ya. Lutut depannya 90 derajat. Jadi warrior 2, oke. Tangan kirinya turun di pinggang, tangan kanannya turun di pinggang, lalu panjangkan tangannya ke depan. Terus panjangkan ke depan, panjangkan ke depan, panjangkan ke depan, sentuh kursinya. Buka lagi dadanya, buka lagi dadanya. Ya, cari kekuatan tangan dan kursi, lalu pelan-pelan angkat kaki yang di belakang. Geser dan angkat. Langsung angkat sebenarnya harus bisa. Nggak usah digeser-geser. Nah, begitu. Basonya tangannya masih kedekatan. Geser tangannya sedikit ke depan. Geser lagi tangan yang di kursinya sedikit ke depan agar tangannya sejajar. Nah, seperti itu. Yes. Kepalanya panjangin ke sana, buka dadanya. Yes. Lalu pelan-pelan buka lagi dada, buka lagi dada, buka lagi dada. Dan bila Anda sudah siap, boleh angkat tangan. Tapi pastikan rasain dulu kakinya. Kalau kakinya aja masih sibuk, jangan ngangkat tangan. Nafas. Good. Turunkan tangan yang kanan. Ya. Putar kakinya dan turunkan di belakang di posisi lanjut. Jadi dari sini putar, turunkan ke belakang di posisi lanjut. Lalu kembalikan lagi ke posisi down dog, utkasan, lalu down dog. Jinjitkan, luncurkan ke depan plank dan up dog, rasain lagi rasa tangan Anda. Jadi nanti tangan di kursi ini kurang lebih seperti ini. Dan karena pakai kursi kita masih tinggi kan agar Anda enak gitu loh. Nanti biasanya di bawah itu kita nggak pakai balok, kita nggak pakai kursi, kita pakai balok. Dadanya coba buka lagi. Sejauh mana dada itu masih kurang terbuka. Lihat aja dagu Anda ke dada, dadanya sudah naik apa belum. Anda bisa ngelihat sendiri dada Anda itu di situ. Lalu kembalikan lagi ke posisi down dog, sisi satunya. Oke, ganti kaki. Nah, tadi kan kaki kanan, sekarang kaki kiri. Terserah. Ganti kaki. Ganti kaki. Oke, siap. Good. Warrior 2 dulu. Turunkan tangan yang di belakang.
Tangan yang depan reach ke depan. Reach ke depan, reach ke depan, reach kursinya. Ya. Taruh di kursi, lalu jauhkan bokongnya dari pahanya, buka dada. Buka dada, buka dada, buka dada. Ya, cari keseimbangan tangan dan kaki yang ada di kursi. Lalu pelan-pelan langsung angkat kaki belakang. Bila Anda mampu, langsung angkat. Langsung angkat basonya. Yes. Nah, tangan basonya selalu kependekan, Mbak. Maju, tangannya sejajar dengan bahu. Nah, itu tadi kursinya kedekatan basonya. Nah, seperti itu Mbak Rahmi. Buka lagi dadanya, punggungnya panjangkan lagi. Yes. Lehernya rileks. Punggungnya tetap panjang. Jangan melengkung, punggungnya panjang. Nah, lalu di sini coba struggle-nya apa yang Anda rasakan? Nafas. Lalu kalau misalnya Anda merasa cukup, tinggal turun. Masih mampu, teruskan untuk mencari struggle Anda sampai Anda bisa mengangkat tangan. Nafas. Good. Lalu pelan-pelan turunkan tangan, putar lagi kakinya ke belakang, kembalikan lagi ke posisi lunges, dan langkahkan lagi ke belakang ke posisi down dog utkasan, lalu down dog. Netralkanlah di posisi down dog Anda. Lalu majulah kakinya ke depan, tempelkan sikunya seperti ini, Anda rileksnya gini. Lututnya boleh ditekuk sedikit. Sambil coba Anda review apa yang barusan Anda rasakan itu. Struggle-nya di mana? Cukup, lalu pelan-pelan kembali lagi ke posisi berdiri. Lihat dulu ya, sekarang kita akan coba pakai balok. Warrior 2. Jadi Mbak Rahmi, jangan sungkan-sungkan selama prinsipnya masuk. Mbak Rahmi ragu-ragu sekali Warrior 2-nya gini. Kalau ragu-ragu, bebannya di lutut Mbak. Tapi kalau Mbak Rahmi lakukan dengan standarnya yang benar, aktifkan ototnya gitu loh, jangan takut. Tapi kalau ragu-ragu, kelihatan dari posisinya ragu-ragu itu akan sakit lutut gitu kan. Oke, lihat dulu ya, Warrior 2 panjangin. Panjang, turun di balok. Lalu angkat kakinya. Aktifkan dari kakinya. Kenapa? Iya, pandangin ke bawah aja. Ngapain dibuka-buka? Kalau misalnya masih loose balance, pandangannya boleh ke bawah terus. Iya, yang penting adalah walaupun pandangan ke bawah, buka dadanya. Tuh, seperti itu. Ganti kaki ya. Lihat lagi ya, Warrior 2. Panjangin. Ini perutnya jangan ditekan ya, arahkan ke sana. Turunkan tangan, tangannya sudah di pinggang. Geser sedikit boleh, angkat. Pandangannya ke bawah, malah intip kakinya. Kakinya udah benar belum di situ? Betul nggak? Karena kadang-kadang kakinya ke belakang. Sekolahin dulu kakinya, lalu buka dadanya. Pandangannya terus ke bawah aja, buka dadanya, buka dadanya, buka dadanya, buka dadanya. Seperti itu. Sambil ngomong susah. Buka dadanya, walaupun pandangannya ke bawah. Dan begitu Anda mengangkat tangan, pastikan jangan sampai tangannya ke sono. Prinsip kobranya aktifkan. Oke? Your turn. Silakan. Kaki kiri dulu ya. Biar nggak bosan kanan terus, kiri dulu. Kiri di depan. Warrior 2, kiri di depan semuanya. Ya. Oke, jangan sungkan-sungkan, jangan takut Mbak Rahmi. Jangan takut, aktif. Kakinya kuat. Warrior 2, I'm strong. Warrior. Oke. Kita tarik dulu reverse warrior. Reverse warrior, kita tarik reverse warrior. Ya. Di mana lutut kita terus dorong ke depan. Dapat ya? Lalu kembalikan lagi ke Warrior 2. Tangan yang kanannya turunkan, tangan yang kirinya panjangin. Cari baloknya. Buka dadanya, lalu pelan-pelan angkat. Pandangannya lihat ke bawah terus. Kalau aku kan tangannya cukup panjang Bu, makanya aku baloknya pendek.
Jadi sesuaikan apakah baloknya perlu tinggi atau pendek. Nah, seperti itu. Bagus. Yes. Nah, sekarang silakan struggle-nya Anda di situ ya. Bernafas dulu. Rasakan kaki yang di bawah, rasakan kaki yang di atas. Buka dadanya lagi, baksonya tubuhnya panjangin lagi. Kepala panjangin ke depan, sit bone panjangin ke belakang, lalu dadanya buka. Baksonya sudah bagus sekali. Tinggal pelan-pelan angkat tangan kanannya baksonya. Baksonya sudah siap itu angkat tangan kanan. Nafas baksonya. Good, cakep sekali baksonya. Yes, bagus Mbak Rahmi. Nggak usah angkat tangan. Pokoknya tugas Mbak Rahmi adalah kaki belakangnya jangan ngegantung. Kalau Mbak Rahmi merasa sudah cukup, boleh turun. Yang lain teruskan. Ya, sekarang baksonya kalau sudah enak, tangannya bawa di samping telinga. Tangannya bawa di samping telinga. Terus panjangin ke samping telinga, panjangin. Kaki panjangin ke belakang, tangan panjangin ke sana. Cakep sekali baksonya. Pelan-pelan turunin tangannya, kembalikan lagi tangannya di pinggang dulu. Tangannya kembalikan di pinggang. Lalu kemudian tekuk lutut yang di bawah sedikit, putar kakinya ke belakang. Putar kakinya dulu, lalu kemudian turunkan ke posisi lunges. Jadi kembalikan lagi ke posisi lunges. Kalau semuanya sudah lunges, down dog, utkasan, down dog. Selalu kembalinya hati-hati ya. Oke, atur nafas. Jadi di sini masing-masing down dog dulu, netral dulu di posisi down dog, tangannya dengan bahunya, kakinya dengan pinggulnya. Good. Lalu kemudian second side, kaki kanan di depan. Ya. Langsung kaki kanan langkahkan ke depan. Mau ngadep ke sini boleh. Mbak Rahmi ngadep ke sini Mbak, putar Mbak. Ya. Oke, jadi nanti sesuaikan ya Mbak Rahmi ya. Jadi kalau aku masih teriak-teriak untuk yang lain, jadi di posisi ini silakan sesuaikan kemampuan Anda. Begitu sudah capek, Mbak Rahmi tinggal keluar, lunges, down dog ya Mbak Rahmi ya. Untuk yang lain masih kuat, teruskan. Oke, warrior 2. Reverse warrior, tangan kirinya turunkan, angkat tangan kanan. Nah, pelototin lutut yang kanannya. Lihat sambil diintip lutut kanan itu pakai tepi mata Anda. Apakah lututnya sudah sekolah? Oke, lalu perlahan kembalikan lagi. Tangan kirinya tetap di sana. Tangan kanannya panjangin ke depan. Tangan kanan panjangin ke depan. Sambil bokong kanan Anda jauhkan ke belakang. Lalu turunkan, ambil baloknya. Yes. Dan silakan naiklah ke pose Anda. Angkat pelan-pelan. Dari bawah pinggulnya sudah terbuka. Yes. Tidak menekan balok yang ada di bawah, tidak menekan kaki yang ada di bawah. Pandangannya terus ke bawah saja. Pelan-pelan Mbak Rahmi, nggak apa-apa. Tangannya jangan langsung diangkat baksonya. Ini kaki yang lemahmu ya, tadi yang strength-nya. Yes. Bagus Komang. Yang penting dadanya buka lagi, dadanya buka lagi, dadanya buka lagi, dan kepalanya memanjang. Jadi punggung masih panjang ke depan dan ke belakang. Lalu kemudian bagaimana beban tidak di kaki yang di bawah. Lalu kemudian bagaimana dadanya terbuka. Dan pelan-pelan kalau sudah siap angkat tangan. Tidak siap jangan angkat tangan. Ya, nafas. Lalu di sini kalau misalnya struggle-nya sudah bisa Anda lewati, tangannya panjangkan ke samping telinga. Nafas ya. Jadi sekarang silakan Anda yang mengatur sendiri. Cek kaki yang di bawah, cek kaki yang di atas. Good. Lalu kalau sudah cukup, turunkan dulu tangan yang di atas, putar balik pinggulnya, kembalikan lagi ke posisi lunges, dan kembali lagi ke posisi down dog. Atur nafas. Down dog-nya pastikan ada stretching-nya ya Mbak Rahmia. Jangan tidak ada stretching, karena stretching itu perlu Mbak. Jadi jangan kalau yoga ya, ini tips ya. Kalau melakukan yoga, pose yoga, jangan melakukan tanpa ada stretching. Walaupun restoratif, itu ya ada tetap stretching lembut. Karena kita ngerti memposisikannya. Kecuali kalau memang posisi yin ya, di mana gubrak. Tetapi kalau kita melakukan pose yoga secara yang, jangan pernah melakukan tanpa Anda stretching. Jadi cuma down dog begitu saja. Pastikan stretchingnya ada, tinggal antara stretchingnya untuk merilekkan atau stretchingnya untuk meregangkan. Jadi jangan sampai melakukan tanpa ada stretchingnya, karena itu akan memberatkan tulang Anda.
akan memberatkan si otot-otot Anda. Luncurkanlah ke depan plank, lalu turunkan lututnya dan silakan Anda child pose lah. Child pose pertama kita enggak deng, udah banyak ya child pose-nya ya. Ya, silakan child pose. Tarik sikunya, turunkan sikunya, turunkan keningnya. Kalau tangannya mau ditaruh di samping kiri kanan juga silakan. Sambil Anda rasakan seluruh tubuh Anda yang Anda kembalikan lagi ke tempatnya masing-masing. Setelah semua pose yang kita tadi lakukan. Sambil merasakan seluruh sensasinya di bagian-bagian tubuh Anda. Karena seluruh tubuh Anda rasanya bekerja. Cukup, lalu pelan-pelan silakan kembalikan lagi ke posisi duduk Anda. Putar, kursinya bawa lagi. Kaki kiri, kaki kanan, dibukanya nggak usah lebar-lebar. Nggak usah lebar-lebar ya. Oke, tangan kanan di atas kursi, tangan kirinya di belakang. Tegakkan, lalu kemudian pelan-pelan Anda putar dengan lembut ke kiri. Gunakan tangan kanan di atas kursi itu untuk menyetir dan tangan kiri untuk menetralkan bahu kiri Anda di belakang putar. Lembut saja, agar punggung kita yang tadi terbuka mungkin di satu sisi ada yang kurang pas, jadi di sini dibetulkan kembali. Cukup, tolehkanlah kepalanya kembali ke depan, underroll tangan kiri di kursi, tangan kanan di belakang. Nah, di sini pun juga sambil Anda belajar, ke sisi manakah Anda rasanya susah membukanya. Good, cukup. Tolehkanlah kepalanya kembali ke depan. Underroll. Sikunya taruh lagi di atas kursi. Tapi kali ini relax saja. Jadi kita dorong lagi sikunya ke depan untuk merilekskan otot-otot di bicepnya. Kalau keningnya bisa nempel di kursi, ya silakan juga pandangannya ke bawah. Kali ini semua stretchingnya adalah untuk merilekskan. Good, cukup. Luruskanlah tangannya, lalu kembali lagi ke posisi tegak. Kakinya kembali lakukan Baddha Konasana. Lalu sama seperti tadi. Kali ini Baddha Konasananya adalah untuk merilekskan. Jadi Anda melakukan seperti ini, stretchingnya ada, tetapi tidak untuk menegangkan, hanya untuk mengembalikan lagi. Jadi kita lakukan lagi Baddha Konasana adalah untuk mengembalikan semua otot-otot yang tadi kita lakukan atau kita pakai. Dan punggungnya rileks dengan netral. Cukup, kembalikan lagi ke tengah, Baddha Konasana, happy baby, kayak yang biasa kita lakukan happy baby. Sama. Biar perutnya dipijat, lalu biar pinggulnya terpijat. Cukup, kembalikan lagi ke tengah, lalu kakinya dua-duanya di kursi. Pegang jari kakinya. Berikan stretching yang cukup untuk kaki Anda semampunya. Tapi kakinya usahakan bisa lurus ya, mumpung pakai kursi. Jadi nanti si tepi kursi ini di bawah bicep, di bawah betis. Kenapa bicep di sini, betis di sini? Oke, tegak lagi Ibu. Sit bone-nya, kalau duduknya melengkung, itu sit bone-nya ke depan, betul? Anda tahu kan ya, sit bone-nya arahkan ke belakang, agar punggungnya tegak. Dan memang begitu sit bone-nya didorong ke belakang, stretching-nya tambah terasa. Lalu perlahan rilislah. Silakan kita akan rileks. Dan berbaringlah. Sesuaikan dengan tingginya ya. Jadi tinggi kursi dengan tinggi tubuh Anda sesuaikan.
Mungkin kalau kursinya cukup tinggi, tidak semua lutut Anda atau betis Anda ada di kursi. Yang penting jangan menggantung. Ya, kakinya taruh Mbak. Bahasa-bahasanya, yes. Dan berbaringlah. Iya, benar, kakinya taruh di atas kursi. Barang ini itu kejauhan Mbak. Jadi jangan sampai begitu. Nah, jadi begini Mbak. Jadi mungkin saja barang ini di sini karena kakinya kan nggak sepanjang aku. Tapi jangan gitu, jangan kayak tadi begitu ya. Jadi begini. Nah, jadi isi lututnya rileks. Tangannya di samping kiri kanan. Nah, begitu. Oke, silakan terilekskan diri Anda. Kalau ada handuk boleh ditutup matanya. Good. Kembali rasakan kursi yang membantu kaki kita. Karena tadi kan kaki kita cukup capek ya. Jadi buatlah kursi ini. Jadi kakinya rilekkan barah nih. Rilekkanlah kaki yang ada di kursi dari jari-jari kaki Anda itu. Jari kakinya rileks, ankle-nya rileks, betisnya rileks. Lalu biarkan aliran darah dari sana mengalir ke paha Anda. Hamstring Anda sama bokong Anda yang tadi bekerja semuanya. Lalu groin Anda, putaran girdle Anda. Paha Anda pun juga yang atas juga bekerja, bukan hanya sekedar paha dalam dan paha luar. Jadi silakan alirkanlah nafas Anda ke daerah-daerah yang tadi kita pakai. Agar aliran darahnya kembali mengalir banyak di sana setelah semua area itu tadi kita pakai. Lalu kemudian biarkan nanti si aliran darah itu mengalir ke seluruh tubuh Anda sampai ke puncak kepala Anda. Jadi bagaimana di posisi ini kayak kita balikan ya aliran darah kita yang biasanya dari kepala ke bawah, sekarang dari kaki biarkan mengalir ke seluruh tubuh. Jadi inversion tapi sederhana. Apalagi kalau kita pakai pikiran kita untuk membantu agar benar-benar terjadi seperti itulah yang ada di dalam tubuh kita. Jadi jangan hanya sekedar memejamkan mata lalu tertidur. Walaupun Anda memejamkan mata, Anda tahu Anda bukan tidur. Nah, rilekkan satu persatu bagian-bagian yang perlu Anda rilekkan. Anda yang lebih tahu yang mana yang diperlukan untuk lebih rileks. Setiap kali exhale, biarkan semuanya menjadi rileks. Setiap kali exhale, biarkan semua ketegangan terlepas. Dan setiap kali exhale, biarkanlah semuanya menjadi nyaman. Sampai secara perlahan tubuh Anda melembut dan menjadi rileks. Tidak ada lagi ketegangan. Kalaupun masih ada, itu adalah sisa-sisa wajar ya. Namanya juga ototnya yang baru kita latih. Tapi setidaknya semua ketegangan-ketegangan itu berkurang. Lalu perlahan mulailah mendalamkan nafas, mulailah menggerak-gerakkan jari-jari kaki, jari-jari tangan. Lalu perlahan Anda tekuk lagi lututnya, lalu peluklah. Jadi Anda tahu ya, lepaskan dari kursinya, tahu kursinya di situ, tinggal dipeluk saja. Dan peluklah diri Anda dengan ucapkan terima kasih pada kedua tangan dan kedua kaki Anda. Lalu perlahan gulingkanlah tubuhnya ke satu sisi, dan silakan secara perlahan kembalilah ke posisi duduk Anda. Lakukan dengan tetap memejamkan mata, tetap bernafas. Lalu kemudian duduklah di posisi Sukhasana Anda. Langsung rasakan sit bone. Lalu langsung tegakkan tulang punggung. Agar energinya atau chi-nya langsung mengalir kembali. Karena setiap kali punggung Anda melengkung, itu energinya akan mengalir terhambat. Begitu Anda tegak, Anda semoga bisa merasakan energi yang mengalir di tempat yang seharusnya. Lalu bernafaslah beberapa saat, merasakan, menyadari, dan menerima, dan menikmati semua energi yang sudah Anda dapatkan sekarang. Lalu perlahan bawalah telapak tangannya di dada. Lalu tundukkanlah kepala Anda. Seluruh latihanku sudah berakhir di sini dan semua energinya sudah menjadi milikku. I start from my heart and I do with my heart. I look to my heart and I bow to my heart because I respect my heart and I respect myself.
Lalu perlahan angkat kepala sambil kembali membuka mata dan Ecada namaste. Terima kasih.